Saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-25. Sekali lagi, khotbah pada hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudara, kalau saya bisa kasih tema untuk khotbah pada hari ini, judulnya adalah pentingnya ibadah. Kita akan sama-sama belajar tentang pentingnya beribadah kepada Tuhan. Dan kenapa sebagai orang percaya, kita harus menyiapkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, apa arti ibadah? Ibadah itu secara umum adalah semua pikiran, perkataan, perbuatan, atau tindakan kita yang menghormati dan memuliakan Tuhan dalam seluruh area kehidupan kita. Artinya, totalitas kehidupan kita haruslah selalu dipersembahkan kepada Tuhan. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Nah, kita akan melihat apa yang firman Tuhan katakan yang baru kita baca tadi, menurut Ibrani 10 ayat 25, apa yang dikatakan tentang ibadah. Yang pertama, coba kita lihat lagi Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi yang pertama, yang dikatakan tentang ibadah, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saudara-saudara, kata jangan di sini merupakan sebuah kata perintah. Kalau Tuhan memerintahkan sesuatu, jangan kita melakukan sesuatu, jangan kita melakukan ini dan itu. Kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita. Karena sebagai orang percaya, kita harus selalu mentaati apa yang Tuhan firmankan. Amin. Ya, apapun Tuhan firmankan dalam hidup kita, kita harus lakukan itu. Kalau dia bilang jangan, ya jangan, saudara. Nah, kalau Tuhan memerintahkan di sini, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, pertemuan-pertemuan ibadah. Perhatikan kata yang dipakai, bukan hanya pertemuan ibadah, tetapi pertemuan-pertemuan ibadah. Artinya ada pertemuan ibadah yang lebih dari satu. Ya, nah sebagai orang percaya, kita harus menyediakan waktu untuk datang atau hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Artinya ada orang-orang yang membiasakan diri untuk tidak datang beribadah. Untuk tidak datang dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Karena mereka membiasakan diri untuk tidak datang dalam pertemuan-pertemuan ibadah, akhirnya itu menjadi kebiasaan dalam hidup mereka, saudara. Ada berbagai macam alasan kenapa orang tidak hadir dalam ibadah atau tidak datang dalam ibadah. Ada yang menganggap bahwa ibadah itu tidak penting atau kurang penting. Ada hal-hal yang lebih penting yang harus mereka lakukan dalam hidup mereka. Ada juga yang menganggap bahwa ibadah itu hanya membuang-buang waktu. Jadi kalau ada kesempatan, ya mereka akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi kalau nggak ada kesempatan, ya nggak apa-apa tidak beribadah. Dan juga ada yang menganggap bahwa ibadah itu bukan menjadi sebuah hal yang menjadi prioritas di dalam hidup mereka, saudara. Dan ada juga yang memang malas untuk beribadah, saudara. Ya, ada orang-orang juga yang malas untuk beribadah, ya. Dan ada berbagai macam alasan lainnya kenapa orang-orang tidak datang beribadah. Nah, kenapa firman Tuhan menuliskan kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah? Yang pertama, karena beribadah itu sangat penting dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Dan kepada siapa kita beribadah, itu akan menentukan apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Kita bisa melihat ayatnya di dalam Maleakhi 3 ayat 18.
Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudara-saudara, orang fasik adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan dikatakan orang fasik, mereka tidak beribadah kepada Allah. Tetapi orang benar, semua orang yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, kita wajib untuk beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan membuat sebuah perbedaan antara orang yang beribadah kepada Dia dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, saudara. Kenapa pertemuan-pertemuan ibadah itu penting? Yang kedua, karena pada waktu kita bertemu di dalam ibadah-ibadah itu, kita bersekutu dengan saudara-saudara seiman lainnya. Dalam persekutuan itu kita bisa sama-sama mendengarkan firman Tuhan seperti saat ini, saudara. Ya, kita sedang beribadah. Ya, kita sama-sama mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan akan menguatkan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan juga dengan mendengarkan firman Tuhan, itu akan menuntun dan memimpin kita di dalam kebenaran, saudara. Dan kita bisa belajar firman Tuhan, sehingga kita berpengetahuan tentang firman Tuhan. Ada firman Tuhan yang mengatakan, umatku binasa karena kurang pengetahuan, saudara. Jadi dengan berpengetahuan firman Tuhan, itu akan membuat kita tidak tersesat di dunia ini, saudara. Dan di dalam persekutuan, kita juga bisa saling menasehati, saling mendorong, saling mensupport, saling membangun satu dengan yang lain. Dan lebih daripada itu, dalam persekutuan kita juga bisa saling memberikan semangat, ya. Pada waktu kita datang ke ibadah dalam persekutuan, kita bisa saling menyemangati satu dengan yang lain. Kita juga bisa melayani dalam pertemuan-pertemuan ibadah, saudara. Karena pada waktu kita percaya kepada Tuhan, tugas kita sesudah itu adalah kita mau menjadi pelayan Tuhan. Kita mau mengambil bagian dalam melayani Tuhan. Kita mau mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan selama kita ada di dunia ini. Dan juga kita bisa saling memberkati satu dengan yang lain, saudara. Kalau ada yang mungkin membutuhkan pertolongan, dan kita lihat bahwa ada seseorang membutuhkan pertolongan, kita bisa mengulurkan tangan dan memberikan pertolongan. Selanjutnya, beribadah kepada Tuhan itu adalah pilihan, saudara. Ya, saudara percaya atau tidak, hidup kita ini tentang membuat pilihan atau membuat keputusan. Saudara datang di ibadah online pada saat ini, itu adalah keputusan saudara. Ya, tidak ada yang memaksa saudara untuk datang ke tempat ini. Amin, di dalam ibadah online. Tetapi kalau saudara bisa hadir pada saat ini, itu semua adalah pilihan yang saudara buat di dalam hidupmu. Ya, jadi pada waktu kita datang beribadah, janganlah kita datang dengan terpaksa, tapi kita mau datang karena kita mengasihi Dia. Amin. Haleluya. Nah, kita akan lihat sebuah statement yang dibuat oleh Yosua di dalam kitab Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, Yosua pada waktu dia mengatakan hal ini, dia sudah sampai di tanah Kanaan. Ya, bangsa Israel sudah sampai di tanah perjanjian. Dan di tanah Kanaan itu, di sekeliling mereka tinggal bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Oleh karena itu, Yosua dan bangsa Israel harus waspada tentang hal itu, saudara. Karena bangsa-bangsa yang tinggal di sekitar mereka adalah bangsa-bangsa yang tidak menyembah Allah yang disembah oleh orang Israel, saudara. Oleh karena itu, kalau kita membaca dalam firman Tuhan ini, Yosua membuat sebuah statement, ya, bahwa dia dan keluarganya akan memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya, ya. Dia tidak memilih untuk menyembah Allah-Allah asing yang ada di sekitar dia, tapi dia tetap mau untuk menyembah Allah Abraham, Ishak dan Israel. Ya, Allah Yahweh, ya.
Kalau sekarang Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, demikian juga dengan kehidupan kita. Di dunia ini ada banyak Allah. Ya, ada banyak Allah-Allah, saudara. Allah dalam huruf kecil tentunya. Ya, bukan Allah dengan huruf besar. Ya, Allah yang selain dari Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus, itu adalah Allah-Allah dalam huruf kecil, saudara. Nah, kita harus memilih kepada siapa kita beribadah. Ya, kita harus memilih kepada siapa kita harus menyembah. Ada Allah-Allah modern di zaman ini, saudara. Ya, teknologi juga bisa menjadi Allah kita. Ya, internet bisa menjadi Allah. Kalau kita meluangkan terlalu banyak waktu dan menghabiskan waktu kita di depan komputer kita, ngebrowse dari satu website ke website yang lain dan akhirnya lupa waktu, saudara. Nah, ini pun bisa menjadi Allah kita. Bukan hanya lupa waktu, tapi lupa Tuhan, saudara. Ya, gara-gara ngebrowse. Ya, pada waktu kita di internet, kita punya waktu, tapi waktu untuk Tuhan nggak punya, saudara. Ya, dan juga cellphone bisa menjadi Allah kita. Banyak orang tidak bisa terpisahkan dengan cellphone-nya. Ya, dia bisa tidak terpisahkan dengan cellphone-nya. Dan juga ada orang yang Allahnya adalah pekerjaan. Pekerjaan juga bisa menjadi Allah, saudara. Ya, kalau kita terlalu sibuk bekerja dan akhirnya tidak mempunyai waktu untuk beribadah, untuk bersekutu dengan Tuhan, itu pun bisa menjadi Allah. Kita lihat di Mesir, bagaimana Firaun ya memberikan pekerjaan kepada orang Israel yang pada waktu itu adalah budak di Mesir. Pada waktu Musa datang kepada Firaun, dia berkata, izinkanlah kami untuk pergi ke padang gurun, kami akan beribadah kepada Tuhan di sana. Apa yang dilakukan oleh Firaun? Firaun memberi lebih banyak pekerjaan kepada bangsa ini. Tujuannya supaya bangsa ini lupa dan tidak beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi pekerjaan bisa menjadi Allah, bisa menjadi ilah di zaman ini, saudara. Dan juga uang itu juga bisa menjadi Allah, saudara. Ya, kita memang membutuhkan uang selama kita ada di dunia ini, saudara. Semua orang membutuhkan uang, saudara. Tetapi uang itu bukan segala-galanya buat hidup kita. Uang itu harus menjadi hamba, bukan menjadi tuan dalam hidup kita. Ya, kita yang mengatur keuangan, bukan uang yang mengatur hidup kita. Kalau uang sudah mengatur hidup kita, banyak orang karena mencari uang, akhirnya lupa mencari Tuhan, saudara. Jadi, uang harus menjadi hamba, bukan menjadi tuan. Ya, saingan Tuhan di akhir zaman ini adalah cinta akan uang, saudara. Tentunya sebagai orang percaya kita bukan cinta akan uang, tapi kita cinta kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita harus memutuskan dan memilih kepada siapa kita mau beribadah. Dan Yosua tahu tentang hal ini. Makanya dia membuat statement, aku dan keluargaku kami memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya ini pun harus menjadi statement buat kita semua. Ya, kita harus mengajak seluruh keluarga kita untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan dengan setia. Apa yang terjadi pada waktu kita beribadah kepada Tuhan? Kita akan lihat dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar, saudara. Saudara-saudara, pada waktu kita beribadah, itu harus disertai dengan rasa cukup. Rasa cukup dalam terjemahan bahasa Inggris dipakai kata contentment, ya, atau joy, delight, sukacita. Jadi pada waktu kita beribadah, kita harus beribadah dengan sukacita. Dan contentment itu juga bisa berarti pleasure, ya, dengan senang hati. Atau satisfaction, dengan rasa yang puas. Ya, pada waktu kita beribadah kepada Tuhan, kita harus dengan senang hati kita beribadah kepada Tuhan. Kita harus beribadah dengan rasa puas. Saya percaya kalau seseorang dia datang kepada Tuhan dengan hati dan yang lapar dan haus akan Tuhan, pasti dia akan dipuaskan oleh Tuhan. Amin. Ya, kalau Anda membaca dalam kitab Mazmur pasal 42, dikatakan di sana seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan.
Jadi pemazmur, pada waktu dia datang kepada Tuhan, pada waktu dia beribadah kepada Tuhan, dia datang dengan rasa kerinduan, dengan rasa haus. Dia ibaratkan seperti rusa yang merindukan air. Saudara, rusa kalau dia haus, dia akan merindukan air, dia akan cari sungai sampai dia ketemu air di sana dan dia akan minum sepuas-puasnya sampai puas. Demikian juga dengan kita, saudara. Ya, pada waktu kita datang kepada Tuhan, pada waktu kita pergi beribadah, menghadiri ibadah dengan rasa lapar, dengan rasa haus untuk bertemu dengan Tuhan, maka saya percaya engkau akan dipuaskan. Jadi beribadah itu harus dengan rasa cukup, dengan senang hati, dengan rasa puas kepada Tuhan. Saudara, kalau kita beribadah dengan cara yang seperti ini, firman Tuhan mengatakan itu akan memberikan keuntungan yang besar. Jadi orang yang beribadah kepada Tuhan sepertinya tidak akan pernah dirugikan, saudara. Dan saya percaya kita semua tentu tidak mau rugi. Amin. Siapa yang mau beruntung di dalam hidupnya? Haleluya. Saya percaya kita semua mau hidup beruntung, saudara. Dan memang itu janji Tuhan buat kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Ya. Firman Allah berkata, kalau engkau merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam, dan Tuhan akan membuat engkau berhasil dan beruntung. Ya. Demikian juga pada waktu kita melakukan firman Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, maka hidup kita akan beruntung. Ya. Itu akan memberikan keuntungan yang besar. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan membiarkan sesuatu apapun untuk menghalangi engkau beribadah kepada Tuhan. Disiplinkan hidupmu untuk beribadah kepada Tuhan. Kita kembali kepada Ibrani pasal 10 ayat 25. Yang kedua, dikatakan, tetapi marilah kita saling menasehati. Saling menasehati tentang apa, saudara? Saling menasehati tentang pentingnya menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah itu. Dan tidak menganggap enteng pertemuan-pertemuan ibadah yang ada. Karena pada waktu kita beribadah dengan teman-teman seiman kita akan dikuatkan. Pada waktu kita bersekutu, kita bisa saling mendorong, saling membangun, saling menguatkan, saling memberikan semangat satu dengan yang lain. Ya, dan itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Iblis tidak mau kita beribadah kepada Tuhan. Iblis dan dunia ini sedang berusaha menjauhkan kita daripada ibadah-ibadah, saudara. Kalau hal itu terjadi dalam hidup kita, maka kita akan menjadi lemah dan dengan mudah akan dikalahkan oleh dunia ini. Dengan mudah akan dikalahkan oleh iblis. Yang ketiga, masih dalam Ibrani 10 ayat 25, dan yang ketiga dikatakan, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi, ibadah itu harus kita lakukan semakin giat menjelang hari Tuhan yang mendekat, saudara. Semakin giat melakukannya. Nyai di sini menunjuk kepada pertemuan-pertemuan ibadah itu. Jadi artinya kita harus semakin giat melakukan pertemuan-pertemuan ibadah itu menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Amin. Ya. Jadi ibadah itu harus semakin giat. Jadi saudara, kalau Anda mau beribadah kepada Tuhan, jangan lakukan itu karena terpaksa. Lakukan itu karena Anda mengasihi Tuhan, karena Anda mencintai Tuhan. Pertemuan ibadah itu harus semakin giat, harus semakin rajin. Ya, di gereja biasanya ada pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, seperti saat ini, ya kita hadir dalam pertemuan ibadah walaupun secara online, saudara. Ini adalah ibadah raya. Dan juga di dalam gereja kita ada yang pertemuan doa setiap hari Selasa dan Jumat, dan juga ada ibadah-ibadah cell group yang saudara bisa hadiri, ya. Itu semua diadakan untuk jemaat, saudara, sehingga kita bisa bertumbuh, sehingga kita bisa menjadi semakin kuat iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan, saudara. Saudara-saudara, firman Tuhan juga berkata supaya kita saling menasihati menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, hari kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Tuhan sudah di ambang pintu, dia akan datang kembali. Saudara percaya atau tidak, Tuhan pasti datang kembali.
Ketidakpercayaan kita tidak akan membuat Tuhan tidak akan datang kembali. Kalau dia berkata, aku akan datang very soon, datang segera, maka itu pasti akan terjadi. Cepat atau lambat, pasti itu akan terjadi di dalam kita. Kalau kita lihat, keadaan dunia ini bukan semakin baik, tetapi keadaan dunia ini semakin hari semakin jahat. Memang itu sudah dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ya, pada hari-hari terakhir dikatakan ada masa yang sukar, perilous time atau very dangerous time. Keadaan-keadaan yang sangat berbahaya, ya. Dan kita sedang hidup di hari-hari yang terakhir, di mana kedatangan Tuhan sudah semakin mendekat. Ya, salah satunya supaya kita bisa bertahan untuk menghadapi situasi di dunia ini yang semakin hari semakin jahat, kita harus senantiasa hidup di dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Oleh karena itu, penting sekali kita menghadiri pertemuan-pertemuan ibadah yang diadakan, saudara. Sehingga itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Karena pada waktu kita beribadah, kita bisa saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Persekutuan dengan saudara-saudara seiman itu membuat kita kuat, membuat iman kita semakin bertumbuh. Dan untuk bisa giat dan rajin beribadah kepada Tuhan, kita perlu melatih diri kita untuk beribadah kepadanya. Kita lihat itu dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-8. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Haleluya. Ibadah itu dikatakan berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang, saudara. Haleluya. Saudara, lihat di sini, yang ibadah itu berguna dalam segala hal. Baik untuk hidup di zaman sekarang maupun di zaman yang akan datang, saudara. Jadi, ibadah itu perlu latihan, perlu dilatih. Kenapa perlu dilatih? Supaya kita menjadi cinta untuk beribadah kepada Tuhan. Kita menjadi disiplin untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, kalau seorang atlet, ya, untuk bisa menjadi juara, untuk bisa menjadi pemenang, dia harus melatih dirinya. Ya, dia harus melatih dirinya supaya dia bisa memenangkan pertandingan. Tadi yang jadi worship leader, Ibu Diana Lomban, dia adalah seorang mantan juara dunia bulu tangkis, ya. Nah, saya pernah tanya, berapa lama kalau berlatih satu hari? Dia bilang, setidak-tidaknya 5 jam sehari dia harus berlatih. Ya, baru jadi juara dunia, saudara. Kalau mungkin cuma 1 jam, itu baru juara kecamatan kali, saudara. Ya, kalau 3 jam mungkin juara kabupaten. Ya, untuk menjadi juara dunia harus melatih diri sehingga bisa memenangkan setiap pertandingan yang harus dihadapi, saudara. Ya, jadi seorang atlet dia harus berlatih sehingga dia menjadi terampil, menjadi mahir, dan dia siap untuk bertanding. Dan pada waktu dia bertanding, dia pasti akan menjadi pemenang, bukan pecundang. Dan kita ini ditentukan untuk menjadi pemenang, bukan menjadi pecundang. Amin. Siapa yang pemenang di sini? Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Kita semua adalah pemenang. Kita adalah umat pemenang. Dan Paulus sadar akan hal ini. Oleh karena itu dia menasihati anak rohaninya Timotius, ya, untuk terus berlatih dalam beribadah. Berlatih di sini yang dimaksud adalah bukan hanya sekedar melakukan saja, tetapi melakukan secara terus-menerus sampai terampil, sampai mahir, saudara. Sampai akhirnya dia pada tahapan dia menyintai ibadah itu sendiri, saudara. Bukan karena disuruh lagi, bukan karena didorong lagi, bukan karena dipaksa-paksa untuk beribadah, tapi memang dari keinginan dirinya sendiri dia mau memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi ibadah itu tidak lagi menjadi beban, ya, tidak lagi menjadi beban. Ada orang pada waktu disuruh beribadah itu jadi beban, tetapi orang yang terlatih, ibadah itu bukan menjadi beban lagi, tapi itu adalah menjadi kesukaan buat dia. Karena pada waktu dia beribadah kepada Tuhan, dia akan bertemu dengan penciptanya. Dia akan bersekutu dengan penciptanya. Dia akan bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Haleluya. Ya. Selanjutnya, ada berkat yang besar pada waktu kita memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Kita bisa baca itu di dalam Keluaran 23 ayatnya yang ke-25.
Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Haleluya. Saudara, setidak-tidaknya ada 2 berkat yang disampaikan di sini pada waktu kita hidup beribadah kepada Tuhan. Ya, Alkitab mencatat, yang pertama, makan minum kita akan diberkati. Haleluya. Saudara, makan dan minum itu adalah kebutuhan utama dari manusia. Tanpa makan dan minum, pasti kita akan mengalami penderitaan, saudara. Kalau terus-menerus tidak makan dan minum, pasti suatu saat kita akan mati. Ya, dan firman Allah berkata, orang percaya itu makan dan minumnya diberkati. Jadi kita nggak perlu khawatir tentang apa yang harus kita makan, apa yang harus kita minum. Ya, dalam Matius 6 dikatakan, jangan kamu khawatir tentang apa yang harus kamu makan, apa yang harus kamu minum, dan apa yang harus kamu pakai. Karena semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sebenarnya. Makan, minum, pakai. Tapi orang percaya, kita ini makan, minum, kita diberkati oleh Tuhan. Orang percayanya hidup ini sudah diberkati oleh Tuhan. Bukan kita mencari berkat. Berkat itu udah tersedia. Segala sesuatu udah dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu Dia ada di atas kayu salib. Dia mengatakan sudah selesai. It is finished, it is accomplished. Artinya segala sesuatu sudah dikerjakan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu Dia ada di atas kayu salib. Dan itu semua sudah disediakan buat kita. Semua berkat itu sudah disediakan buat hidup kita. Kita hanya perlu mengambil berkat-berkat itu dengan iman kita. Haleluya. Ya, jadi orang percaya bukan mencari berkat, tapi berkat itu sudah ada. Tinggal diambil aja. Haleluya. Dan yang kedua, dikatakan penyakit dijauhkan dari hidup kita. Saudara, saya coba cari tahu ya. Saya coba Google, ya, ada berapa banyak sih jenis penyakit di dunia ini. Saya coba Google, dan Google pun tidak bisa memberitahukan ada berapa banyak jenis penyakit di dunia ini. Yang ada hanya dikasih tahu kategori-kategori dari sakit penyakit. Ya, ada penyakit yang sifatnya spesifik, ada sekitar 18.000 penyakit yang spesifik. Dan ada penyakit yang langka, ada penyakit kanker pun itu ada macam-macam. Ada kanker tulang, kanker mata, kanker kulit, dan sebagainya. Ada terlalu banyak penyakit. Ya, dan ada penyakit yang mematikan. Artinya orang yang terkena penyakit itu bisa membawa dia kepada kematian kalau tidak terobati. Ya, jadi saya coba cari tahu jumlah penyakit itu ternyata puluhan ribu, saudara. Ya, mungkin yang ada di otak kita, yang kita tahu mungkin 100 kalau kita bisa sebutin satu persatu. Ya, sakit kepala, pilek, demam, sakit perut. Ya, ternyata lebih dari 10.000 penyakit ada di dunia ini. Ya, kita nggak bisa ingat aja namanya. Mungkin ada penyakit kalau disebutkan kita nggak tahu ini penyakit apa. Ya, dokter mungkin tahu. Ya, karena dia dokter, dia harus mengerti, dia belajar tentang hal itu. Tapi kita nggak tahu, saudara. Ya, pengertian kita tentang sakit penyakit itu terbatas, saudara. Dan firman Allah mengatakan penyakit dijauhkan dari hidup kita. Haleluya. Saudara, hidup kita dikelilingi oleh sakit penyakit yang sewaktu-waktu bisa menyerang hidup kita. Tetapi orang yang memilih untuk hidup beribadah kepada Tuhan, dikatakan penyakit dijauhkan dari hidup kita. Amin. Siapa yang mau hal ini terjadi di dalam hidupmu? Haleluya. Ya, jadilah seperti apa yang kau percaya. Ya, pada waktu engkau memutuskan untuk hidup beribadah kepada Tuhan, maka sakit penyakit akan dijauhkan dari hidupmu. Saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar tentang pentingnya beribadah kepada Tuhan. Dan pentingnya tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Dan mari kita mau saling menasihati tentang pentingnya beribadah ini menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Tuhan sudah akan datang kembali, saudara. Oleh karena itu, mari kita semakin giat melakukan ibadah-ibadah kita di hadapan Tuhan. Sehingga kehidupan kita menjadi kuat
dan iman kita kuat, dan kita bisa bertahan di hari-hari yang jahat ini. Amin.